Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evin Kurniasi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Di sini, di tempat saya mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman cerita praktik baik dengan metode STAR yang telah saya buat. Metode STAR. S. Situasi. T. Tantangan. A. Aksi. Dan R. Refleksi terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam praktik baik ini adalah 1. Meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. 2. Meningkatkan pemahaman konsep. 3. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Dan 4. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Situasi yang menjadi latar belakang masalah antara lain peserta didik yang tidak mempersiapkan diri untuk belajar, peserta didik kurang dilibatkan untuk belajar bersama kelompok, masih ada peserta didik yang asik mengobrol dengan temannya saat guru menjelaskan materi pembelajaran, peserta didik kurang bersemangat mencari informasi dan tidak ada keinginan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan guru, peserta didik kurang tertarik pada metode dan model pembelajaran yang diberikan guru sehingga pembelajaran hanya berpusat kepada guru, dan peserta didik kurang memahami konsep dan belum terampil dalam mengukur dan menafsirkan data. Dari beberapa alasan di atas, sebagai pendidik saya merasa perlu untuk memperbaiki proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL, di mana model tersebut merupakan model pembelajaran inovatif yang disarankan dalam implementasi kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Tantangan untuk mencapai tujuan ini adalah 1. Peserta didik yang belum terbiasa dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL sehingga diperlukan bimbingan ekstra dari guru. 2. Masih ada peserta didik yang kurang aktif dan kurang kerjasama dalam kegiatan pembelajaran, terutama ditemukan pada saat pembuatan proyek mind mapping. Hanya peserta didik berjenis kelamin perempuan yang dominan dalam pembelajaran. Ketiga, masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Sehingga saya sebagai pendidik melakukan kolaborasi dengan beberapa orang yang terlibat dalam aksi ini, yaitu pertama, peserta didik, 2. Rekan guru, terutama guru mata pelajaran IPA, 3. Kepala sekolah, dan 4. Dosen pengampu dan guru pamong untuk menyukseskan aksi ini. Selanjutnya, aksi yang berisi langkah, solusi, strategi, sumber daya yang dilakukan dan diperlukan dalam best practice ini, yaitu 1. Berkaitan dengan model pembelajaran. Pada aksi pertama, saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi gerak di kelas 75. Pada aksi 2, 3, dan 4, saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, di mana pada aksi 2 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik pada materi hukum Newton kelas 73. Pada aksi 3 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi listrik dinamis di kelas 92. Dan pada aksi 4 bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia di kelas 73. Selanjutnya, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7
untuk menghadapi tantangan yaitu diferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dibantu dengan menggunakan bahan ajar berupa materi ajar dan LKPD per pertemuan dan menggunakan beberapa media ajar dan melakukan penilaian pada setiap proses pembelajaran. Dari semua aksi yang telah dilaksanakan, diperoleh refleksi hasil dan dampak, yaitu peserta didik lebih tertarik untuk belajar, membuat peserta didik menjadi lebih aktif, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan daya kolaborasi, memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam pembelajaran dan praktik mengorganisasi proyek, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, dan terdapat peningkatan motivasi belajar peserta didik. Demikian cerita praktik baik yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sehingga dapat mewujudkan Indonesia maju dengan merdeka belajar. Terima kasih. Salam Cakrawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.